Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rusdi. Kali ini tanggal 2 September. Jadi saya berada di Gunung Kidul lagi, dan hari ini saya akan mereview salah satu jambu kristal yang sebelumnya sudah pernah saya review 2 kali, yaitu yang pertama pada waktu masih buah, dan yang kedua sudah dalam bentuk benda, yaitu bakal buah yang kira-kira ukurannya segini. Nah, di video kali ini, yaitu di 4 minggu setelah saya mereview dari video saya yang kedua, artinya sudah 7 minggu daripada waktu pohon ini dalam bentuk bunga. Nah, di hari ini saya akan mereview kondisi jambu kristal saya yang sudah saya review 2 kali tersebut, dan hari ini sudah menunjukkan tanda-tanda adanya pembuahan yang sangat menggembirakan. Nah, kenapa saya katakan gitu? Karena buah yang tempo hari saya review itu, bakal buah yang saya review tempo hari, sekarang sudah menjadi bentuk buah nyata dan buahnya cukup besar sekali, ya. Walaupun pohonnya hanya kecil seperti yang ada di belakang saya ini. Nah, baik, sekarang kita review lebih detail terkait pohon jambu kristal ini, ya. Nah, di Gunung Kidul ini memang saya melakukan uji coba menanam jambu kristal, dan ini adalah salah satu hasil dari percobaan saya yang saya tanam di daerah Gunung Kidul ini, ya. Baik, ketinggian dari jambu kristal ini kalau kita review ini hanya sekitar, untuk kondisi saat ini, ya, kondisi sudah buah ini adalah sekitar 1 meteran, ya, 1 meter bawah. Ini ketinggian setinggi perut saya, dan bakal buah yang tempo hari kita review itu ada 9, itu tidak ada satu kelihatannya ada yang jatuh atau apa, dan sekarang tinggal 8, ya. Terus bakal buah yang waktu itu kita review juga, pada waktu buah yang lainnya masih dalam bentuk pentil, itu kan ada buah bunga-bunga juga. Nah, bunganya sekarang sudah rontok semua, dan tinggal 8 buah yang sudah menjadi buah beneran, dan hari ini sudah matang. Nah, seperti apa buah tersebut? Nah, ini adalah penampakannya, ya. Ini kita buka brongsongannya ini, ya. Ini adalah brongsongan pertama, dan di brongsongan pertama ini ada 2 bakal buah, dan buahnya adalah segede segini, pemirsa, ya. Ini yang pertama. Yang satunya adalah di sebelah sini. Nah, ini dia, cukup besar sekali, dan ini sudah menunjukkan tanda-tanda kematangan, ya. Ini dari bunyinya sudah pung itu sudah agak kopong gitu, dan kalau kita pegang empuk warnanya sudah kuning. Nah, ini kalau kita lihat, ya, di sebelahnya sini ini juga ada bakal buah juga. Nah, ini dia. Nah, ini ada bakal buah juga, cuman ini lebih kecil, ya. Terus di sisi sebaliknya juga ini ada 3 area. Ada 3 area. Yang pertama adalah area di sini, ya. Ini juga ada bakal buah, dan ini adalah isinya 2 namun masih agak kecil. Terus yang lainnya adalah di sini. Ini masih agak kecil, ya. Terus yang satunya lagi adalah di area sini. Nah, ini dia. Ini yang agak besar juga, ya. Seperti itu. Nah, di bawah ini kira-kira hanya 1 jengkal dari permukaan tanah, ya. 1 jengkal dari permukaan tanah. Ini adalah buahnya. Ada 2. Terus di sisi sini tadi ada 1. Terus di bagian tengah di sini ini ada 2, artinya sudah 5. Terus di ujung sini ini tadi, ini yang ke-6. Terus ini 2 lagi yang di sini, ini yang ke-8, berarti karena di sini ada 2. Nah, ini yang menarik di sini adalah pohon jambu yang hanya sekecil sini tapi bisa mempertahankan buah yang segede gini, ada 8 buah pada pohonnya hanya sekecil sini. Nah, ini kira-kira apa yang membuat ini bisa bisa bertahan, dan bakal buahnya ini bisa menjadi seperti ini. Nah, kalau kita amatin ini yang menarik, ya, di sini, ya, Bro, ya. Ini hal yang menarik yang pertama adalah di sini.
ini tangke ini sangat kecil tangke, dan dari sini ada dua percabangan, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Nah, bahkan yang ini sudah patah ini ya, ini sudah patah, dan di sini ada bakal buahnya, ada bukan bakal buah, sudah jadi buah beneran yang besar, ini ada dua. Terus yang tangke yang ke sini ini ada satu. Nah, ini yang saya ini ya. Jadi ini itu sudah patah, dan ini bisa kembali pulih. Nah, sehingga ini kita tambahin dengan penyangga ya dari bambu agar tidak patah di daerah sini. Nah, ini yang menarik adalah dengan cabang yang ke sini ada bakal buahnya ada dua dan sudah menjadi buah sebesar ini ya. Ini bisa memaksimalkan buah segede sini. Nah, namun tangke yang ke sini ya, walaupun di sini buahnya hanya satu, tapi ini buahnya lebih kecil. Ya, padahal ini ukuran tangkainya mungkin sama, tapi bisa ke sini. Ini yang menarik saya, yang pertama adalah artinya nutrisi yang ke sini itu lebih banyak yang ke sini, dan walaupun di sini buahnya ada dua, ini bisa maksimal. Nah, namun yang buahnya di sini hanya satu, ini kok kurang gede. Berarti buahnya besar-besar yang ini ya. Dan ini menurut saya ini super buahnya ya. Ini sangat super sekali. Ini menarik yang pertama. Yang menarik yang kedua adalah pohon ini kita tanam di tanah. Ini sebenarnya bukan tanah ya. Kalau di sini namanya ini adalah tanah uruk, yang orang di sini bilang ini adalah keprus namanya. Keprus ini terdiri dari batu warna putih dan sebagian sudah bentuk dalam lembut begini ya, tapi warnanya tetap putih ya, dan rata-rata ini adalah bebatuan. Nah, ini yang menarik saya yang kedua adalah, ini pertanyaan saya adalah, batu keprus ini yang orang Jogja bilang ini adalah batu keprus, apakah ini bahan untuk pembuatan kapur dolomit? Karena kapur dolomit itu bisa mempertahankan pH, sehingga kalau untuk apa namanya ini pH-nya normal, artinya nutrisi yang ada di sini bisa terserap sempurna. Nah, ini dia. Dan ini batu ini kalau aku pegang begini, ini dia nggak panas tapi dingin ya. Walaupun kena matahari panasnya kayak gini, tapi kalau dipegang itu tetap dingin. Nah, jadi mungkin memang batu ini adalah bahan untuk pembuatan batu kapur dolomit, sehingga karena pH-nya normal, sehingga walaupun ini komposnya itu hanya sedikit ya, jadi nutrisi yang ada di sini itu bisa terserap semua karena pH-nya normal. Karena pH-nya normal, itu informasi yang saya dapat adalah nutrisi itu bisa terserap semua. Nutrisi bisa terserap semua kalau pH-nya itu normal, yaitu antara 6 sampai 7. Kalau pH-nya di bawah 6 bahkan di bawah 5, itu biasanya tanaman akan sakit, bahkan kurus dan menimbulkan kerontokan, dan akhirnya akan layu terus mati. Seperti itu. Nah, di video yang saya sebelumnya ada salah satu contoh tanaman alpukat yang apa namanya, yang layu ya, karena mungkin pH-nya kurangin. Nah, ini mungkin batu ini adalah batu bahan untuk pembuatan keprus tadi itu, apa namanya, kapur dolomit, sehingga ini pH-nya akan selalu normal. Mungkin ini yang membuat tanaman ini walaupun kecil itu buahnya ada 8, itu bisa maksimal seperti ini ya. Nah, ini adalah percobaan saya untuk jambu kristal ini ya. Terus pemirsa bisa dilihat juga di bawah sini, ini adalah tanah asli Gunung Kidul ya, tanah asli Gunung Kidul. Nah, kalau yang ini tadi adalah tanah uruk, tapi memang ini ngambilnya adalah dari Gunung Kidul juga, cuman beda daerah ya. Nah, tanah yang ini, tanah yang asli ini kalau kita nggak kasih kapur dolomit, itu suka pertumbuhannya suka terlambat ya. Makanya nanti saya akan mencoba salah satu jambu kristal juga yang akan saya tanam di daerah alpukat ini, yaitu bahannya adalah bahan tanah, bukan bahan keprus kayak gini nih ya, batu keprus kayak begini. Nanti akan saya lihat kira-kira hasilnya seperti apa, apakah pertumbuhannya akan seperti yang ada di belakang saya ini, atau akan mengalami kendala nanti kalau kita tanam di tanah seperti tanah yang kita tanam untuk pohon alpukat di bawah itu ya. Nanti akan kita lihat dan kita amatin. Kalau memang nanti ada perbedaan yang signifikan, artinya tanah keprus ini memang sangat bagus untuk menanam pohon jambu kristal ini ya, seperti itu. Nanti kita lihat di video kita berikutnya. Nanti akan saya coba cari bibit satu lagi untuk perbandingan ya, sobat kebunku ya.
Oke, mungkin itu video kali ini ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat ya sobat kebunku ya. Jadi mungkin banyak pemirsa atau sobat kebunku yang ingin menanam jambu kristal di daerah Gunung Kidul. Menurut saya ini sangat rekomendasi sekali karena hasilnya seperti bawah ini. Ini perawatannya sangat minim sekali ya. Ini kompos tadi itu yang di daerah tanam tadi itu, di daerah area tanam yang di bawah tadi itu hanya sekali pada waktu kita nanam tadi itu, dan itu tidak banyak. Terus berikutnya itu kita hanya kasih NPK pun itu tidak banyak, hanya seingat saya aja mungkin hanya 3 kali atau 2 kali bahkan ini selama 8 bulan itu. Kita mulai tanam pertama sampai sekarang itu baru 2 atau 3 kali kita kasih NPK ya, itu pun hanya saya lempar gitu aja, jadi saya nggak terlalu ini juga, dan hasilnya ternyata maksimal. Bapak, penyakit pun nggak ada. Memang sekarang ada indikasi yaitu ada sedikit jamur putih-putih tapi tidak banyak, nanti kita bisa semprot seperti itu, dan hasilnya sangat maksimal ya. Oke, terima kasih sekali lagi telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala usahanya, dan dimudahkan juga dalam menggapai akhiratnya nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.